Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akuntansi A1 semester 6 dengan mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Ernawati Budi Astuti. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Hasna Lutfia dengan NIM 18 10 10 21005. Yang kedua, M. Zaki Tiffany dengan NIM 18 10 10 21028. Yang ketiga, Intan Safitri dengan NIM 18 10 10 21040. Yang keempat, Nur Sodikin dengan NIM 18 10 10 21043. Pada bagian ini kami akan membahas kasus 7 pada nomor 4 dan 5 saja. Berikut ini pembahasan dari kelompok kami. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, mari kita terlebih dahulu membaca soal dari kasus 7. Kasus ini menggunakan ilustrasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada kasus 2, yaitu PT Perkasa membeli 80% saham Cemara dengan harga pembelian 5.500.000.000 rupiah. Berikut ini juga sudah disajikan neraca saldo PT Perkasa dan PT Cemara per tanggal 31 Desember 2020. Untuk soal nomor 4 dan 5, nomor 4, buatlah kertas kerja konsolidasi berdasarkan hasil informasi laporan keuangan tersebut. Untuk nomor 5, susunlah laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Perkasa untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk slide selanjutnya akan dibahas pemateri berikutnya untuk soal nomor 4 dan 5. Kertas kerja konsolidasi PT Perkasa dan anak perusahaan bagian laporan laba rugi. Untuk akun penjualan PT Perkasa sebesar Rp10.800.000, PT Cemara sebesar Rp5.400.000, adanya eliminasi di sisi debit sebesar Rp144.000 dan Rp26.400, sehingga konsolidasi untuk penjualan sejumlah Rp16.029.600. Untuk beban pokok penjualannya, PT Perkasa sebesar Rp4.800.000, PT Cemara sebesar Rp2.880.000, adanya eliminasi di sisi kredit sebesar Rp136.000 dan Rp25.920, sehingga konsolidasi beban pokok penjualan sebesar Rp7.518.080. Untuk beban penyusutannya, PT Perkasa sebesar Rp1.050.000, PT Cemara sebesar Rp475.000. Tidak adanya eliminasi sehingga konsolidasi untuk beban penyusutan sebesar Rp1.525.000. Beban amortisasi kosong. Beban operasional lainnya, PT Perkasa sebesar Rp1.950.000, PT Cemara sebesar Rp845.000. Tidak adanya eliminasi sehingga konsolidasi sebesar Rp2.795.000. Bagian laba atas PT Cemara sebesar Rp960.000, adanya eliminasi sebesar Rp952.320, sehingga konsolidasi sebesar Rp7.680. Untuk laba konsolidasian PT Perkasa sejumlah Rp3.960.000 dan PT Cemara sebesar Rp1.200.000. Untuk eliminasi di sisi debit sejumlah Rp1.122.720 dan kreditnya Rp161.920. Jumlah konsolidasinya Rp4.199.200. Lalu bagian laba KNP dengan eliminasi sebesar Rp239.880 dan bagian induk atas laba bersih PT Perkasa sebesar Rp3.960.000, PT Cemara Rp1.200.000.
setelah ditambahkan dengan bagian laba KNP, bagian induk atas laba bersih eliminasi sisi debit sebesar Rp1.362.600 dan sisi kreditnya tetap Rp161.920, sehingga konsolidasiannya Rp3.959.320. Untuk kertas kerja konsolidasi PT Perkasa dan anak perusahaan bagian laporan saldo laba. Saldo laba awal PT Perkasa sebesar Rp5.200.000, sedangkan PT Cemara sebesar Rp2.800.000. Kemudian adanya eliminasi di sisi debit sebesar Rp2.800.000, sehingga konsolidasi sebesar Rp5.200.000. Kemudian laba bersihnya PT Perkasa sebesar Rp3.960.000, sedangkan PT Cemara sebesar Rp1.200.000, sehingga konsolidasi sebesar Rp3.959.320. Kemudian dikurangi dividen yang diumumkan untuk PT Perkasa sebesar Rp500.000 dan PT Cemara sebesar Rp300.000. Dengan adanya eliminasi di sisi kredit sebesar Rp300.000, sehingga dividen diumumkan konsolidasinya sebesar Rp500.000. Untuk saldo laba akhir PT Perkasa sebesar Rp8.660.000, kemudian PT Cemara sebesar Rp2.800.000. Kemudian adanya eliminasi di sisi jumlah eliminasi di sisi debit Rp2.800.000 dan sisi kredit sebesar Rp300.000, sehingga saldo laba akhir bagian konsolidasi sebesar Rp8.659.320. PT Perkasa dan anak perusahaan kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2020. Nama akun piutang usaha PT Perkasa 720, PT Cemara 5.400.000. Itu masuknya di konsolidasi 1.295.000. Piutang persediaan PT Perkasa 789.000, PT Cemara 658.000, masuknya di kredit 7.200, konsolidasi 1.439.320. Investasi PT Saham Cemara PT 6.220.000, masuknya di kredit 6.212.320. Tanah PT Perkasa 1.350.000, PT Cemara 800.000, masuknya di debit 320.000, konsolidasi 2.470.000. Bangunan 4.500.000 PT Perkasa, PT Cemara 3.750.000, konsolidasi 8.250.000. Terus bagian mesin PT Perkasa 2.500.000, PT Cemara 1.750.000, masuknya di debit 600.000, konsolidasi 4.850.000. Akumulasi penyusutan 1.850.000 PT Perkasa, PT Cemara 1.025.000, konsolidasi 2.875.000. Goodwill debitnya 100.000, konsolidasi 100.000, diferensialnya maksudnya debit 1.020.000, kreditnya 1.020.000.
Terus total asetnya PT Perkasa 14.229.000, PT Cemara 6.508.000, di debitnya 2.040.000, yang kredit 7.240.000, konsolidasi 15.537.000. PT Perkasa dan anak perusahaan laporan posisi keuangan konsolidasi 31 Desember 2020. Nama akun utang usaha PT Perkasa 925.000, PT Cemara 450.000. Masuknya langsung konsolidasi 1.375.000. Utang lain-lain dari Perkasa 1.275.000, PT Cemara 525.000, masuk langsung ke konsolidasi 1.800.000. Biasanya PT Perkasa 3 juta, PT Cemara 2 juta, masuknya di debit 2 juta, konsolidasi 3 juta. Ego saham 1.500.000, PT Perkasa, PT Cemara 800.000, debitnya 800.000, kreditnya 300.000, konsolidasi 1.500.000. Saldo laba atau dari atas, PT Perkasa 8.660.000, PT Cemara 3.700.000, masuknya ke kredit 1.299.000, konsolidasi 8.659.000. Kepentingan non pengendali langsung konsolidasi 1.299.880. Total liabilitas dan ekuitas PT Perkasa 15.360.000, PT Cemara 7.475.000. Masuknya debitnya eliminasi debit 5.600.000, kredit 1.599.880, konsolidasi 17.634.200. Laporan laba rugi konsolidasi pada PT Perkasa dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020. Akun yang didebitkan pada akun aset yang pertama yaitu piutang usaha sebesar Rp1.295.000, persediaan sebesar Rp1.439.320, tanah sebesar Rp2.470.000, bangunan sebesar Rp8.250.000, mesin sebesar Rp4.850.000, dan mengkreditkan akun akumulasi pengusutan sebesar Rp2.875.000, goodwill sebesar Rp100.000. Total aset yaitu Rp15.529.300. Akun yang dikreditkan pada akun liabilitas yang pertama, utang usaha sebesar Rp1.375.000, utang lain-lain sebesar Rp1.800.000, total liabilitas sebesar Rp3.175.000. Lalu mengkreditkan akun ekuitas yaitu saham biasa sebesar Rp3 juta, Aigo saham sebesar Rp1.500.000, saldo laba sebesar Rp8.659.320, total kepemilikan induk sebesar Rp13.159.320, dan mengkreditkan akun KNP sebesar Rp1.299.880. Total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp17.639.200. Kertas kerja konsolidasi pada PT Perkasa dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 mendebitkan akun pertama saldo laba
2 Januari 2020 sebesar Rp5.200.000. Bagian laba induk perusahaan sebesar Rp3.959.320. Mengkreditkan akun dividen diumumkan sebesar Rp500.000. Saldo laba per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp8.659.320. Terima kasih teman-teman semua, dan mohon koreksi dari teman-teman karena kita di sini masih belajar. Saya perwakilan dari kelompok 11, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.